Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 14, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang kemajuan desain tugas akhir pada mata kuliah Teknik Green Building. Nama dari desain yang kami buat adalah Simple Love dengan tema desainnya merupakan minimalis. Deskripsi dari desain yang kami buat yakni adalah desain yang berfokus pada kesederhanaan dan fungsionalitas. Rumah dibangun dengan luas RTH dalam bentuk taman di atas 30%, lebih tepatnya 41,33% dari luas tanah. Luas rumah termasuk teras dan carport seluas 176 meter persegi atau 60,67% dari luas tanah. Lantai satu terdiri dari ruang tamu, kamar utama berukuran 5 kali 5 meter, toilet dan dapur. Lantai 2 terdiri dari dua kamar anak dan dua balkon di sisi utara dan selatan. Untuk rencana implementasi kategori tepat guna lahan direncanakan untuk dapat memenuhi 11 poin. Rumah berlokasi di daerah perumahan Jalan Kapten Surya Kedung Jaya, Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan RT RW Kota Bogor, termasuk daerah dengan pola ruang pemukiman. Luas RTH 30% yang diwujudkan dalam bentuk taman seluas 124 meter persegi atau 41,3% dari luas tanah. Taman ditutupi vegetasi secara menyeluruh yang terdiri dari rumput, semak, tanaman hias, dan pohon. Selanjutnya, seluruh vegetasi berasal dari nursery lokal berjarak kurang lebih 10 km dan terdapat 3 pohon berkayu sebagai tanaman pelindung. Lokasi pembangunan dikelilingi 8 prasarana dan utilitas serta 5 fasum. Bahan bangunan dari beton maupun kayu anti rayap, sirkulasi udara direncanakan baik dengan pencahayaan cukup. Pipa air maupun lubang yang ada di rumah dilengkapi jaring-jaring dan dinding tidak bercelah untuk menanggulangi hama. Dan yang terakhir, terdapat talang hujan pada atap yang tersambung ke tangki pemamanan air hujan untuk irigasi taman, serta limpasan di taman dapat diresapkan ke dalam tanah maupun kolam. Nah, berikut adalah peta dari lokasi pembangunan. Dan selanjutnya adalah peta lokasi nursery taman. Untuk personal utilitas dilengkapi oleh jaringan jalan, drainase, pedestrian, lampu jalan, telepon, fiber optik, pengangkutan sampah, dan jalur air bersih. Sedangkan untuk fasilitas umumnya, terdapat 5 fasilitas umum yang terdiri atas sekolah, halte, swalayan, ATM atau bank, dan masjid. Berikut adalah gambar kerja untuk denah lantai 1. Berikutnya adalah gambar kerja denah lantai 2. Dan berikutnya adalah tampak dari desain rumah yang kami buat. Selanjutnya adalah terdapat rencana implementasi kategori efisiensi dan konservasi energi. Terdapat untuk poin-poin yang akan direncanakan yaitu terdapat meteran listrik, pencahayaan alami dan sirkulasi udara dengan memaksimalkan bukan ventilasi, penggunaan AC hanya 12% pada lantai 1 dan 40% pada lantai 2, penggunaan material genting berglasur untuk reduksi panas di area atap, penggunaan kaca low E untuk reduksi panas pada area dinding, dan penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik alternatif. Nah, berikut adalah perhitungan kebutuhan daya lampu. Untuk total pemakaian 1 bulan didapatkan 56,91 kilowatt hour. Dan untuk alat elektronik lainnya yang bukan lampu, untuk total pemakaian 1 bulannya sebesar 2.353,8 kWh. Dan untuk total pemakaian listrik satu rumah selama 1 bulan dari lampu dan alat elektronik lainnya sebesar 2.410 kilowatt hour. Nah, dari perhitungan tersebut ditetapkan digunakan 2.200 VA atau sama dengan 10 ampere. Dan untuk perencanaan panel suryanya direncanakan eh, sekitar 30% dari kebutuhan total listrik sehingga membutuhkan 4 buah panel surya. Untuk rencana implementasi kategori selanjutnya yaitu konservasi air direncanakan untuk dapat memenuhi 12 poin. Yang pertama terdapat meteran air, pemasangan grease trap pada bak cuci dapur, dan penggunaan bioseptic tank. Untuk perhitungan kebutuhan airnya sebagai berikut. Total total debit kebutuhan untuk satu rumah sebesar 0,656 meter kubik per jam dengan perhitungan yang disesuaikan dengan penggunaan dalam sehari dan kebutuhan air gedung pada jam puncak maupun pada menit puncak, maka didapatkan debit kebutuhan total per harinya meter kubik per harinya sama dengan 11,152 meter kubik per hari dan kebutuhan air gedung pada jam puncaknya 1,31
meter kubik per jam dan kebutuhan air gedung pada menit puncak sebesar 0,044 meter kubik per menit. Terdapat dua sumber air bersih yaitu yang bersumber dari PDAM maupun pemandian air hujan. Untuk teknologi hemat air direncanakan terdapat 7 jenis alat plumbing yang menggunakan teknologi hemat air yang berasal dari beberapa jenama yaitu Toto dan Blanco serta Haston. Untuk spesifikasi penggunaan air air untuk seluruh teknologi hemat air didapatkan sebesar 3,221 meter kubik per hari. Berikutnya terdapat perencanaan pemanenan air hujan untuk flush dan irigasi. Didapatkan kapasitas penampungan air hujan untuk 10% pelayanan sebesar 670,2 liter, sehingga kapasitas desain penampungan air hujannya sebesar 0,7 meter kubik. Berikut adalah visualisasi dari pemanen air hujan. Rencana implementasi kategori berikutnya adalah bioseptic tank yang masih tergolong kategori konservasi air. Nah, di sini terdapat 5 ruang untuk bioseptic tanknya. Dan pada layar dapat dilihat spesifikasi dimensinya. Untuk rencana implementasi kategori berikutnya adalah sumber dan daur material. Yang pertama yaitu menggunakan HFC atau HFO sebagai refrigeran AC. Yang kedua, material konstruksi utama semen PCC, batu split, pasir, hebel, tulangan daur ulang. Dan yang ketiga, menggunakan bahan konstruksi yang dibeli dari toko dengan radius 1000 km dan diproduksi di wilayah Republik Indonesia. Lalu selanjutnya, untuk rencana implementasi kategori kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, direncanakan tidak menggunakan asbestos pada seluruh bagian rumah. Lalu luas ventilasi 5% dari luas lantai dengan 50% didesain dengan ventilasi silang. Selanjutnya, sirkulasi udara keluar untuk seluruh toilet dan dapur. Cahaya alami untuk 50% ruangan sesuai standar lux dan penggunaan lampu dengan lux yang sesuai standar. Lalu, cat rendah VOC, material non-timbal dan merkuri, dan silen rendah emisi formaldehida. Dan yang terakhir, kebisingan sesuai SNI yang berlaku pada daerah pemukiman, yaitu sebesar 55 dBA. Untuk manajemen lingkungan bangunan, pemilihan sampah organik dan anorganik dengan bak kompos dan tempat sampah khusus sampah anorganik. Lalu pembangunan rumahnya melibatkan tenaga ahli bangunan dan terdapat sistem kesehatan dan keselamatan baik untuk pekerja maupun penghuni rumah selama masa konstruksi berlangsung. Selanjutnya tersedia dokumen as-built drawing dan yang terakhir adalah konsep pembangunan rumah ini merupakan konsep rumah tumbuh. Nah, berikut adalah eh, perhitungan keamanan bencana. Untuk periode strukturnya, didapatkan periode hasil analisis arah X-nya sebesar 0,498 detik dan periode hasil analisis arah Y-nya 0,490 detik. Sehingga periode pakai arah X dan Y-nya secara berturut-turut sebesar 0,498 dan 0,448. Untuk simpangan antar tingkat, setelah dilakukan pengecekan, seluruhnya sudah memenuhi standar. Dan untuk P deltanya juga sudah memenuhi standar. Dan berikut adalah rencana anggaran biaya. Secara keseluruhan, setelah ditambahkan PPN 11%, maka didapatkan harga sebesar 1.138.091.283. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.